Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa yang budiman, sedikit pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebab-sebab kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dan juga kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam kemudian iblis sombong dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Apa makna sujud di dalam konteks ayat ini? Sujud mengandung arti dua makna. Yang pertama, sujud dalam arti peribadatan. Yang ini tentu saja hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud yang kedua, yang ini yang diperintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam adalah berupa tahiyah atau penghormatan. Kenapa malaikat dan iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud dalam konteks penghormatan kepada Nabi Adam atau kepada manusia? Adalah karena kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Adam dan juga kepada manusia pada umumnya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Lalu apa yang menjadi kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Adam dan juga tentu saja manusia secara umum? Apakah karena penciptaannya? Maka kalau kita lihat, kalau kita kaji, sesungguhnya malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari nur atau dari cahaya. Begitu pula dengan iblis, atau dalam konteks ini adalah jin yang Allah ciptakan berasal dari api. Yang ini menyebabkan iblis menjadi sombong karena merasa diciptakan lebih baik daripada manusia. Yang kita kenal, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Nabi Adam karena aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan tentu saja api lebih mulia juga dari tanah. Sedangkan manusia, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ada yang mengatakan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, min salsalim min hama'im masnun. Tidak hanya tanah, tetapi lebih dalam konteks yang lain dikatakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini menunjukkan bahwasanya bahan dasar penciptaan manusia tidak jauh lebih baik daripada penciptaan jin dan malaikat sekalipun. Artinya
Kita tidak bisa melihat kemuliaan manusia Nabi Adam dari proses pembentukan manusia itu sendiri. Lalu sebab apa yang memungkinkan, yang bisa kita kaji, yang menyebabkan kita manusia itu lebih baik dari makhluk Allah yang lainnya? Apakah dari segi bentuk peribadatan atau banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari kita kaji lebih jauh lagi sejarahnya. Kita tahu bahwasanya yang pertama, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga malaikat tidak akan pernah berbuat kemaksiatan ataupun berbuat dosa. Demikian juga dengan iblis, kita tahu asal usulnya. Banyak ulama mengatakan bahwasanya iblis itu asal usulnya adalah salah satu makhluk Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa ulama mengatakan iblis itu asalnya adalah Azazil, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga langit yang ada di dunia ini, langit yang ketujuh itu. Oleh karena itu, sesungguhnya sebelum Nabi Adam diciptakan itu, posisi iblis itu sendiri atau Azazil dalam hal ini dan juga malaikat tentu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya kedekatan atau banyaknya ibadah juga bukan menunjukkan kemuliaan Nabi Adam ataupun manusia pada umumnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang menjadikan manusia ini menjadi mulia dibandingkan makhluk Allah yang lainnya tadi? Maka kalau kita kaji dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat sebelum perintah untuk sujud kepada malaikat dan iblis yang tadi dibacakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, yaitu bisa kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-31-nya. Allah berfirman, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama semuanya. Yang kemudian Allah memberikan sebuah pertanyaan kepada malaikat, jelaskan nama-nama itu atau nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Nabi Adam jika kamu termasuk orang yang benar. Maka kemudian malaikat menjawab, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksud engkau, kami tidak bisa menyebutkan kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Itulah menunjukkan bahwasanya kemuliaan Nabi Adam atau manusia pada umumnya adalah karena ilmu pengetahuan. Di dalam ayat ini Allah menyebut dengan nama istilah asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Inilah inti dari kemuliaan kita manusia di hadapan atau dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam dan juga ilmu yang dimiliki oleh manusia, yang akan menyebabkan manusia memiliki derajat kemuliaan dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Tentu dalam konteks ini ilmu, baik ilmu agama yang dengannya kita bisa memahami ayat-ayat Allah, ayat-ayat qauliyah, firman-firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, maupun ilmu dunia, ilmu pengetahuan secara umum, atau yang ini dipakai, dimanfaatkan untuk memahami ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berupa alam semesta. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kami mengajak kepada para pemirsa yang budiman pada momen yang mulia ini, bulan yang barokah ini, marilah kita kembalikan kemuliaan kita manusia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya, yaitu dengan ilmu yang kita miliki. Tanpanya
maka derajat kita akan sama dengan makhluk Allah yang lainnya, bahkan bisa lebih rendah dari mereka. Sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Maka sesungguhnya Allah telah menciptakan kita manusia, laqad khalaqnal insa, kami telah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik penciptaan. Maka kemudian tsumma radadnahu asfala safilin, kami kembalikan manusia itu ke dalam asfala safilin, serendah-rendahnya posisi, serendah-rendahnya derajat. Oleh karena itu, marilah sekali lagi para pemirsa yang budiman, kami mengajak kepada kita sekalian untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, ilmu agama dan ilmu dunia, sehingga derajat kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain itu lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa beri manfaat kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.